Akhirnya, setelah sekian lama, Indonesia menemukan Raja Ampat berikutnya. Ternyata dia berada di jantung dari Halmahera Selatan. Dan inilah episode Jajago di Tawale. Perjalanan kali ini membawa kami ke sebuah tempat yang membuat kami begitu terkejut. Banyak orang bilang ini adalah Raja Ampat baru di Maluku Utara. Dan saat kami melihat secara langsung, mata kami langsung terpukau oleh keindahan tempat ini. Namun, di balik pesona alam yang seperti surga dunia ini, tersimpan sebuah ironi yang begitu menyayat hati. Saat kami melangkah lebih dekat ke pemukiman warga, barisan jerigen usang langsung menyambut kami. Di desa ini, air bersih adalah barang mewah. Setiap hari mereka harus menimba dan menimbun air dari sumur tanpa pernah tahu apakah air yang keluar dari hari ini tawar atau sudah berubah menjadi air asin. Untuk urusan isi perut pun, kepulan asap dari tungku kayu dan minyak tanah masih menjadi andalan karena tabung gas subsidi hampir mustahil ditemukan di sini. Kemiskinan terlihat begitu nyata pada rumah-rumah yang berdiri dengan pasrah. Kami melihat jendela-jendela yang hanya ditambal seadanya menggunakan plastik sampah, serta dinding-dinding retak yang dipaksa bertahan dengan tambalan baliho bekas kampanye politik. Fasilitas dasar pun seolah seperti mimpi yang belum terwujud. Listrik hanya menyala beberapa jam saja dalam sehari. Akses informasi terputus oleh sinyal yang kadang timbul dan tenggelam. Dan di sudut lain, kami menyaksikan sebuah bangunan sekolah yang kondisinya sudah rusak parah. Namun di tengah keterbatasan mencekik ini, tawari yang anak-anak desa tetap pecah dan menggema. Mereka tetap bahagia. Mungkin karena mereka belum tahu apa-apa tentang bagaimana kondisi di luar sana yang sudah berlari jauh meninggalkan mereka. Inilah potret kenyataan dari negeri kita. Dan selamat datang di petualangan Jajago yang ada di Halmahera Selatan. Kami adalah pasangan yang memutuskan untuk full-time keliling Nusantara. Dan kami akan mengajak kamu untuk bersama kami melihat kebaikan hati Indonesia. So just go on, I don't wanna care anymore. There's no love between you and me, so just go. So just go on, I don't wanna care anymore. Satu hal yang pasti, jangan lupa bahagia, karena bahagia itu sederhana. Pada episode sebelumnya, kami menjalani salah satu perjalanan yang paling berat selama menjelajahi Maluku Utara. Kami masuk jauh ke dalam hutan liar Halmahera, melewati jalur yang bahkan belum memiliki arah yang jelas, demi menemukan sebuah gua tersembunyi yang masih sangat alami dan jarang dijamah oleh manusia. Namun semuanya berubah saat kami sadar telah melakukan kesalahan fatal. Kami tidak membawa persediaan air minum sama sekali. Padahal gua ini ternyata jauh lebih dalam dan lebih berbahaya dari kami yang bayangkan. Jalur yang gelap, licin, dipenuhi oleh ribuan kelelawar dan dihuni oleh berbagai hewan liar, bahkan termasuk dengan ular. Dengan kondisi tubuh yang sudah mulai kelelahan, kami terus berjalan mencari jalan keluar. Dan sampai akhirnya, seekor ular besar sudah menunggu tepat di depan pintu keluar gua. Untungnya, kami masih bisa keluar dari gua ini dengan selamat dan kembali melanjutkan perjalanan untuk menjelajahi tempat-tempat lain yang ada di sini. Dan inilah kisah kelanjutan Jajago untuk hari ini. Dan kembali bersama kita di Jajago jalan-jalan. Oke. Hari yang cerah ya, masih di Kota Labuha yang ada di Pulau Bacan. Ya. Hari ini kita bakal berpindah pulau dan kami bisa excited dan sangat bersemangat. Selama di Bacan, kami menginapnya di Hotel JDC. Iya. Dan ini adalah hari-hari yang paling enjoyable ya. Tidurnya Hotelnya empuk, nyaman, full. Kemudian kami juga sangat menikmati suasananya ya, tempat tidur menyenangkan. Iya. Ada breakfast juga tiap pagi. Iya. Dan dekat buat kemana-mana. So aku sangat rekomen buat teman-teman ke Bacan ya, di Labuha, mampirlah di Hotel JDC. Kamu nggak bakal nyesel ya. VIP roomnya
TOP BGT. Sekarang kita sudah dijemput oleh teman-teman dari Connectra ya. Kita akan menuju ke dermaga dan siap untuk berpindah pulau. Let's go. Tada! Dan kita sudah sampai di dermaganya untuk kita berangkat. Dan kita nggak sendiri karena kita bersama dengan teman-teman dari Dispar Halsel juga bakal ikut kita untuk eksplor pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan. Suasana di dermaga Habibi terasa tenang. Angin laut berhembus pelan, sementara kapal-kapal kecil udah bersiap untuk membawa penumpang menyeberangi lautan. Di dermaga inilah perjalanan kami akan dimulai. Dan kami masih menunggu kapal untuk menuju ke pulau-pulau kecil di sekitar. Tentu aja ditemani dengan pemandangan laut luas yang seolah menyimpan banyak cerita. Sekedar informasi, Halsel itu kan adalah kabupaten kepulauan. Jadi kalau kamu cari di peta, di sini ada beberapa pulau-pulau yang memang tuh menjadi kayak supporter utama ya. Kenapa si Labuhan ini ramai? Yang pertama kayak ada Pulau Bajo, kemudian ada Mandioli, ada Kasiruta, sampai ke Guraichi. Nah, itu ada destinasi kita sekarang nanti yang berangkat. Nah, mereka itu tiap harinya bakal datang pakai kapal dari kampung masing-masing ke dermaga ini. Dermaga ini disebut Dermaga Habibi dan salah satu dermaga tertua yang ada di Bacan. Katanya dulu ini adalah dermaga pelabuhan pertama. Betul. Kemudian setelah ada Babang, kemudian ada pelabuhan dari yang Kupa-Kupa namanya ya. Itu mulai dipindah ke sana. Tapi ini tuh jadi tetap legend karena orang-orang kampung pun dari sana tetap datang ke dermaga ini buat belanja. Kau bayangkan enggak? Jauh-jauh dari pulau karena memang nggak ada akses jalan. Itulah seninya ya hidup di negara kepulauan ya. Transport utamanya kita bukan motor-mobil tapi Kapal. Itu yang buat Labuhan tuh besar dan begitu ramai. Bukan dari orang sini, tapi juga dari pendatang-pendatang dari pulau-pulau lainnya. So, sangat menarik sih kehidupan di dermaga kayak gini ya. Ramai nanti. Dan mereka semua kalau kumpul sini di jam 12 siang, bakal ramai dan padat banget. Nah, untuk main ke pulau-pulau tersebut, kalian tuh nggak harus pakai kapal charter ginian. Sudah ada boat reguler ke pulau-pulau itu. Dan kalian cukup main ke dermaga ini, nanya informasi, dan selalu standby ke kapal-kapal buat bergerak ke pulau-pulau yang kalian sebutkan. Kapal kita bagus sekali. Ini udah kayak mini yacht gak sih? By the way, terima kasih untuk kapal yang bagus ini, Ibu Bupati sama Bapak Bupati ya, yang sudah mensupport kita untuk keliling pulau-pulau yang ada di Halmahera Selatan ini. Thank you. Aku happy banget masuk ke kapal ini nih. Ada TV, ada AC, dan Anda lihat semuanya penuh dengan makanan. Kayaknya ya seumur-umur ya aku nggak pernah naik kapal semewah ini. Dan ada kulkas dong. Terus di belakang kita ada tempat tidur dan bisa tidur 3 orang. Sini ada wastafel mini dan ada toilet. Luar biasa, amazing. Gila, ini kapal ternyaman sih. Jadi ini nyaman banget, terlalu nyaman. Terima kasih Bapak dan Ibu Bupati yang sudah sediakan ini semua. Terharu banget sih. Ini bagus banget. Thank you. Kapalnya mendadak udah jalan dan ini kenceng banget. Karena mesinnya itu ada 3. Dia tuh 250 PK per satu mesin. Jadi kayak terbang kita. Aku nggak berasa kok kita udah jalan. Tuh, udah mau keluar pulau dah. Perjalanan kali ini terasa berbeda. Kami mengarungi lautan menuju ke Tawale menggunakan kapal dengan fasilitas yang begitu nyaman dan mewah. Di sepanjang perjalanan, hamparan laut biru yang luas ditemani dengan angin sepoi-sepoi membuat suasana begitu menyenangkan. Pemandangan di tengah laut menjadi teman perjalanan kami. Di luar kenceng banget. Tapi pemandangannya. Perlahan, kapal terus bergerak membawa kami semakin dekat menuju ke Tawale. Sebuah tempat yang udah sangat lama ingin kami kunjungi secara langsung. Akhirnya, setelah sekian lama, Indonesia menemukan Raja Ampat berikutnya
ternyata dia berada di jantung dari Halmahera Selatan. Dan inilah episode Jajago di Tawale. And as far as I thought maybe I pretended, oh I wish it never ended. Perjalanan kita tadi itu kurang lebih 1,5 hingga 2 jam kalau pakai speed ini dari pelabuhan yang ada di Labuha. Dan Iya. kau nggak bakal percaya bahwa ada spot seindah ini. Yang ada di Halmahera Selatan. Selama ini kita nggak pernah tahu. Kita cuma taunya kayak Labuan Bajo, kemudian Pulau K, Banda Nera, Raja Ampat. Percayalah, ini akan menjadi the next Raja Ampat. Akhirnya setelah sekian lama ya, Di sini Raja masih- Ampat punya saudaranya juga. Masih asri banget nih. Dari tadi aku dengar suara, aku kira suara buah jatuh. Plep, plep, tak, plep, tak. Ikan dong. Itu bawa bara. Lagi sibuk nyambar-nyambar ikan. Dan di sini Allah. masih banyak itu ubur-ubur. Ubur-ubur masih banyak. Dan dia tuh unik karena dia tuh bener kepulauan karang-karang gitu yang ada tanamannya. Dan memang sih ya untuk kita bersandar, untuk kita jalan-jalan pulau enggak. Memang dia dinikmati dengan kapal. Dan aku rasa ya, tahu nggak ini cocok buat siapa? Para orang-orang bule yang hobi kapal pesiar, hobi Nah iya, cocok tuh ini di tuh sini. surga. Kenapa? Di luar sana tuh lagi gelombang lumayan besar, tapi sih tenang. Karena ya memang dia terlindung dari semua apa? Dia punya Kepulauan kan. Jadi Halmahera Selatan sangat unik. Kemarin kalau kalian ingat kita di Pulau Widi, itu adalah kita jual sebagai the Maldives-nya yang ada di Indonesia karena memang dia pulau pasir putih, sangat terlindung dari gelombang dan indah banget. Tawale itu punya tekstur yang jauh berbeda. Ini benar-benar pulau karang dan vibes itu benar-benar kayak apa sih, Beb? Susah dibilang deh. Susah sih. Pokoknya intinya bagus banget. Welcome to Tawale. Hamparan laut biru yang jernih, pulau-pulau kecil yang masih hijau, serta pemandangan alam yang begitu alami membuat Tawale itu dijuluki sebagai Raja Ampat baru di Maluku Utara. Keindahannya bahkan sering dibandingkan dengan Raja Ampat karena memang punya panorama gugusan pulau yang cukup mirip banget. Tawale itu benar-benar terasa seperti surga tersembunyi. Perpaduan warna birunya laut dengan hijaunya perbukitan membuat tuh kayak ada pemandangan yang susah buat dilupakan. Dan ternyata bukan cuma di permukaan aja, Tawale juga menjadi salah satu spot diving terbaik karena kekayaan biota alam yang begitu banyak dan terumbu karang yang masih terjaga. Setiap sudut dari Tawale itu seolah menunjukkan bahwa Halmahera itu masih menyimpan banyak keindahan alam yang luar biasa. When red and gold paint the sky, and as far as I thought maybe I pretended, oh I wish it never ended. I held on with all my might, still waiting on the last goodbye. Dan setelah kita naik speedboat ini kurang lebih sekitar 1 hingga 1,5 jam dari Tawale, kita telah sampai ke destinasi berikutnya yang disebut dengan Desa Talimau. Let's go. Halo semuanya. Desa Talimau adalah sebuah desa kecil di Halmahera Selatan yang masih menyimpan suasana khas pesisir. Dikelilingi oleh laut yang tenang dan juga pemandangan alam yang begitu memukau, Desa Talimau tuh bukan cuma indah doang, tapi juga kaya akan budaya lokal dan masih terjaga hingga hari ini. Salah satunya adalah tarian Togal ya, sebuah tarian adat khas masyarakat Makeang Kayowa yang biasa ditampilkan dalam acara penting dan menjadi kebanggaan warga setempat. Menariknya lagi nih, Desa Talimau juga menjadi bagian dari jalur sejarah Kesultanan Bacan dalam tradisi budaya Marabose. Membuat desa kecil ini bukan hanya punya keindahan alamnya, tapi juga punya cerita sejarah dan budaya yang masih hidup sampai hari ini. Selamat datang di Halmahera Selatan. Kita sekarang mendarat ke desa pertama. Ini berada di ujungnya dari Bacan ya. Dan aku rasa sangat jarang orang kesini. Karena pas kita datang, anak-anak rame banget ngumpulin ya.
jarang pengunjung nggak ya sini ya Beb ya? Iya. Bahkan mereka bingung, kita nih orang apa deh bro? Pernah nggak ini orang Cina kali Tapi bagus banget lautnya. Tapi ya, sini indah banget, desa yang sangat menarik. Dia kecil ya, tapi anak-anak tuh ramah dan sopan. Saya suka. Nice. Dan by the way, daerah Talimau ini bukan sebuah pulau, tapi kepulauan. Jadi dia punya pulau banyak tuh, pisah-pisah semua. Welcome to Desa Talimau. Ya. Halo, Mari. siang Bapak. Mari, permisi semua. Ya, siang Bapak, permisi. Mari. Di sini ya, rapi banget. Yuk. Ini literally benar-benar ya gambaran desa yang berada di pinggiran laut. Agak mirip Maitara menurut aku pas kita masih di episode awal-awal, tapi ini jauh lebih laut banget. Karena ini laut lepas, kepisah Tuh kita. mereka. By the way, pas kita mau explore pulau di sini kan memang tidak ada penginapan. Jadi tim Dekonektra dan tim Dispar sudah turun ya ke lapangan bersama Kades untuk mencari rumah kita tinggal, dan jawabannya adalah Sudah ada tempat peristirahatan dan penginapan untuk malam. woi, rumah warga. Rumah warga. Dia di bagian kabak pemerintahan. Cakep. Full AC, bathtub, jacuzzi, kolam renang, Level 5. lintang 5. Lintang 5 bukan bintang 5, lintang 5. Oh, lintang 5. So, kita akan ngajak kamu untuk hari ini menginap di rumah warga yang ada di Desa Talimau. Konektra? Connect dong. Connect. Ah, ini dah ada ngantor dia. Koslet dia koslet. Habis berenang di Tawale. Udah lagi ngerajut. Hah, nice. Yuk. Kukirain rafia, rupanya bukan rafia kawan. Ini adalah buruk-buruk, betul dek? Buruk-buruk. Ini tuh kayak daun yang dikeringkan dari si pandan yang tuh pandan bubur itu. Dan mereka jadikan ini sebagai tali. Sangat tradisional banget kan? Jadi kita ketemu rumah yang langsung di tepian laut. Yuk kita lihat. Numpang Ibu, permisi. Nih. Wow, banget ya. rumahnya adem banget ya. Iya, Di luar panas, saya kayak di dalam asik adem gitu. bagus banget sih ini. Jadi kita lagi mau menumpang toilet. Dan lewat samping. Wah, ini WC favorit aku, John. Langsung nyemplung. Keren kali. Nanti kalau airnya Ntar ada pintu kah, Mama? Oh, ini pintu. Ini pintunya di mana, guys? nanti tutup pintu. Oh, tutup pintu itu. Oke. Pintu. Nih, nah. Strike langsung jongkok. Anjir, gua gimana? Wuih. Ada jolong-jolong. Jadi aku pipis di bawah ada jolong-jolong. Jadi tadi adalah pengalaman WC ku dengan view yang terbaik. Dan di bawah, rupanya di sini juga ada tempat masak pakai tungku api di sini. Tuh. Jadi di sini untuk masak, di sana toiletnya untuk mandi. Udah. Jadi ini tandon air yang ditampung waktu air hujan untuk kita mandi ya, Mama. Tuh, untuk mandi. Di sini nggak ada air kah? Air turun jauh. Jadi ya kita harus ambil air sampai ke sekolah. Saya. Oh, Oh, dia belum ada PDAM ya, Mama ya? nggak ada, iya. Ya, dan begini nih. Listrik ada, Mama ya? Tapi listrik ada. Ada. Oh, air yang belum listrik ada berarti ya? Air harus ambil jauh. Jadi kita harus ngangkat sendiri buat kita mandi. Mandi. Iya. Berapa kakak, Bapak? Oh, jadi ini ada sumur, tapi tuh rasanya tetap agak-agak payau dikit lah. Asin. Agak asin, bukan payau lagi, asin. Oh, Karena air masin. oh tapi kalau kita masuk dia lewat ini, lewat. oh lebih tinggi dari ini Iya, lagi, sampai Dia body kalau bisa musim- jalan. Musim utaran, Ah, itu sedikit musim utaran sekitar bulan-bulan 13 sampai 14 itu sudah masuk. Bisa 2 hari Itu dia masuk. Dia Oh. lewat itu swearing. Talus dia bisa oh, lewat. Pak Lesweri naik sini ya. Jadi informasi dari yang lalu sudah di apa?
Tapi kalau kita di sana, kita dapat air tawar atau air tawar? Ya ada juga. Mbak, Jadi begini Pak, sebagian besar di sini kalau kemarin-kemarin sebelum air biasa masuk, kita minum air perigi tapi di pertengahan kampung. Oh, Tapi sekarang sebagian besar sudah minum air hujan Pak. Air hujan. tampung pakai tandon, Iya, profil. pakai profil. Fun fact, jadi kita lagi sama Bapak ini coba jalan-jalan di jalan utama desa. Ini panjangnya hanya 300 meter. Jadi nggak heran kalau sih kamu nggak akan menemukan motor darat. Adalah 1-2 buah ya, punya warga pribadi ya Bapak ya. Iya. Tapi kau pakai kemana? Ini cuma 300 meter, sampai ke ujung dah tamat, end. Dan tak ada bengkel, mampus kau kalau rusak. Dan mayoritas di situ masih menggunakan tungku api, kayu api, ataupun pakai yang kompor minyak tanah. Yang gas tak ada. Baik nggak ada yang pakai kompor gas ini Bapak ya? Mantap, very efficient. Untuk minyak tanahnya diambil dari Ternate, kapalnya Ternate ya. Si lebih dekat ke Ternate dibanding ke Labuha Bapak berarti? Sama. Sama Ya, jaraknya? posisinya kita ini di pertengahan begitu. Jadi antara Ternate dan Saya. Labuha pilihlah. Ya, jadi kalau sipit 2 jam ke sana, 2 jam ke Pas di tengah-tengah. Nice. Malam ini kita akan numpang menginap di rumah Bapak di sana. Pas banget tuh, pakai plastik. Ya, plastik sampah katanya ini. Oh, plastik sampah. Flashback. Keren ya. Ada sebuah pemandangan yang cukup menarik di sini ya. Jadi, ini adalah rumah warga dan luar biasa kita punya Sekolah ya? poster kampanye begitu bisa digunakan sebagai dinding di rumah warga. Jadi berguna sekali ya. Tuh. Langsung jadi dinding Mbak Mi. Oh iya, Jadi dinding di sini. masih ada angin tuh, Ya lumayan. dingin. Jadi ya di musim kampanye itu nanti dia punya poster-poster kampanye bisa berguna. Jadi dulunya ini ada dulu sempat hidup, sempat jalan Iya, nih, Pak. jalan sekitar 5 tahun. Oh, sempat jalan 5 tahun. 5 tahun. Solar panel, berarti Iya. itu buat listrik desa ini bisa. Tapi Ini sekarang dia punya apa nama? Modulnya, tempat modulnya. oh dulu modulnya di sini. Iya. Kemudian baterai bocor. Iya, baterainya bocor udah jadi lagi tuh. Tapi dia punya solar panel masih ada. Dia punya Solar panelnya dia punya ini sudah tidak ada lagi. oh, Biasanya sudah dijual di pertambangan. dijual ke Petambangan. Iya, dijual ulang baru dia masuk anggaran itu di masjid. Oh, Karena sudah anggaran tidak ke- layak. Oh, jadi Bikin listriknya kesepakatan begitu. listriknya dari yang solar panel sekarang ganti ke yang Iya. pembangkit listrik tenaga diesel. Sering mati lampu nggak? Kalau hari ini hari Minggu dia mulai dari kemarin sampai sekarang. Dia malam siang. Mhm. Kemudian besok dia mati karena siang malam cuma hanya hari Jumat, hari Minggu Hidup. hidup maksudnya hidup dia siang malam. Oke. Nanti dia masuk hari Senin itu paginya dia sudah mati. Nanti sore jam 6 dia nyala lagi sampai jam 6 pagi lagi. Kemudian dia lewat dari itu mati sudah lagi. Sampai Jumat baru dia siang malam. Begitu. Oke, menarik. Bapak, ini kacang hijau atau buncis Bapak? Kacang hijau. Oh, kacang hijau. Kacang hijau. Kok kayak buncis? Ya itulah, kalau kita tak tengok nih nah. Nanti aku tunggu dia panen, lah lalu kita bikin bubur sup kacang hijau. Dan kita sudah berada di salah satu akhir dari jalan ya, dari kampung ini. Belakang kita adalah PLTD ya. Kaget ya, satu pulau ya, satu desa ini punya PLTD-nya pribadi. Canggih. Minimal untuk listrik malam ini kita tenang, Beb. Dan dia juga banyak tanam-tanaman, aja ada terong, ada pare, alias paria sini. Sini cukup subur lahannya. Menarik. Dan selama kita jalan-jalan tadi, enggak terlalu panas karena masih banyak angin ya. Iya. Cuman Bapak bilang kalau udah mulai musim angin teduh, nggak ada angin. Mampus kau Panas. panasnya. Yuk kita lanjut. Desa Talimau, total kakaknya ada sekitar 200-an kakak. Lumayan ramai kan? Untuk jumlah rumahnya ada 150-an rumah. Makanya ada satu rumah yang punya beberapa kakak. Nice. Tapi ini adalah tempat yang menarik sih. Asik buat di jalan-jalan nih. Karena ramai anak-anaknya. Ya Dek ya? Nah, saya. Nah, ini dia sekolahnya. Jadi ini SD sama SMP juga ada di sana ya. Mari tes, kita lihat kamar kelasnya. Mana sekolahnya? Mana kelasnya? Ayo. Halo Bapak. Ini kelasnya. Halo Papa. Oh. Jadi gak dipakai lagi Pak?
Pakai. Oh. Jadi anak-anak gimana belajar Bapak? Belajar. Di Mana? ini sekolahnya rusak tapi masih dipakai. Iya, masih dipakai. Anak-anak berarti belajarnya dari sini ya, Bapak? Ini meskipun kayunya udah lumayan ada beberapa yang udah ambruk, tapi ini sekolahnya, John. Oke, jadi ini kondisi satu-satunya sekolah yang ada di Pulau Talimau. Dan ini SD dan SMP-nya juga digabung. Beginilah kondisi sekolahnya. Dengan plafon yang udah lumayan udah roboh sih. Mana kursi kamu? Kursi kamu mana? Kursinya ini kursinya. Kan tak- Tadi dia duduk di sini. Dan ini kan meja Pak. Oh, berarti belajar. Jadi dudukannya seperti ini. Sana pokok tulis. Jadi beliau duduk di sini. Oke, ini kan satu orang, satu. orang. Itu anak-anak banyak Ini- tuh. Kan dia terbagi dengan bilik-bilik yang ada. Ruangan yang lain. Oh, pindah-pindah. Oh, jadi satu ruangan ini Ini. biasa berapa orang Bapak? Berapa anak? Itu tergantung satu-satu kayak kalau kelas 1 khusus kelas 1 begitu. Oke. Ini paling banyak kelas berapa ini? Ini ada yang kelas 2, ada kelas 3. Oke. Maksudnya apa tuh namanya? Kursinya kan udah lumayan, Iyo. Tapi bagaimana? Kita baru masuk juga baru lihat itu bagaimana pun kita tapi tetap masih bisa dipakai masih untuk layak sekolah. dipakai. Oh, oke. Itu SMP-nya ya, Bapak? SMP. Atau SD? SMP SMP. Jadi ini kan kalau SMP dia masuk sore. Oh, Paginya SD. paginya SD, sorenya Ya. SMP. Jadi kelas yang sama, cuma Ya. hanya beda Beda waktu. waktu saja. Oke. Di balik indahnya desa Talimau, masih ada sekolah dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Bangunannya udah mulai rusak dan fasilitas belajar pun sangat terbatas. Namun di tempat sederhana inilah, anak-anak di desa Talimau tetap datang dan hadir setiap hari dengan semangat dan mimpi yang besar. Di tengah segala keterbatasan, mereka tetap belajar, bermain, dan berharap suatu hari nanti bisa mengubah masa depan mereka menjadi lebih baik. Ini papan SD-nya, itu papan SMP-nya. Jadi dua sekolah digabung jadi satu. Nih, SMP Nurul Hasan. Selamat malam. Jadi kita malam ini numpang menginap di rumah Bapak Kabak Pemerintahan. Ini dia rumahnya. Mari kita spill kamar kita malam ini, Boy. Kamar kita tuh termasuk luas banget karena dia punya 2 tempat tidur, jadi bisa tidur 4 orang. Udah itu, kita punya kipas. Jadi malam ini kita bisa tidur dengan nyenyak. Ih. Jadi ini cemilan kita yang tadi kita ketemu ada buah sukun. Ini tara, ini sukun, ini pisang. Coba pisang loh. Pisangnya manis. Nah, Dia namakan dia punya pisang, aku makan aku punya syukun. Syukun goreng. By the way, ini salah satu komoditas yang katanya mulai disukai sama orang-orang barat sana di Eropa. Jadi, bisa jadi ini bakal jadi komoditas ekspor kita. Indonesia berkuah. Karena dia pengganti karbohidrat yang baik dan dia punya banyak kandungan yang lagi dirisak sekarang. Syukur. jadi di rumahku itu susah kali kan mau cari minyak tanah kan. Tapi di sini masih pakai kompor minyak tanah. Lebih gampang cari minyak tanah dibandingkan gas. Dan lebih murah juga sih kan pakai minyak tanah toh. Wangi weh. Di sini juga ada pala sama bunganya namanya fuli. Dan ini bekas mancing John tadi kena sambar amberjack langsung hilang. Jadi ikan ini kita mau bikin gohu. Jadi Mbak Anto bakal bikin gohu. Ini pertama kali aku lihat orang bikin gohu. Jadi cara pembuatan gohu pertama itu dibersihkan dulu sisik sama pinggiran ikannya. Perutnya juga ya. Ini dibersihkan semua. Oh.
Jadi tadi baru aja si John bilang mau sosial media detox, tiba-tiba ada voucher Starlink 5.000 untuk 12 jam. Jadilah si John beli. Dibersih dulu. Mana sosial media detox kau? Dari sisik sampai kepala ini dibersihkan semua. Dagingnya dipotong-potong kecil-kecil. Oh iya ya, kan gohu kan harus persegi kecil ya. Diambil tulangnya. Tulangnya dibuang, Oh. dagingnya yang diambil. Jadi gohu itu yang dimanfaatkan itu ya punya daging. Oh iya. Tulangnya yang dibuang. Jadi bumbunya apa? Oke, jadi hari ini kita bikin sashiminya Indonesia atau biasa dibilang di Maluku Utara itu gohu. Bumbunya itu kayak ini. Yang versi saya ada bawang merah, ini cabai atau biasanya orang bilang rica, ini jeruk nipis, tambah bumbu penyedap sedikit. Ini ikannya untuk pembuatan gohu. Jadi pertama itu bawangnya diiris-iris. Ya. Dingin dulu. Jangan dulu bang. Gilingnya biar nggak terlalu halus. Betul. Jadi teman-teman, fun fact-nya kita di Maluku Utara, khususnya orang tua biasanya di dapur, itu percaya kalau cobe, ini sebutannya cobe, ulekan. Ini kalau kita nguleknya dari arah yang biasa-biasa aja kayak gini, ini kurang pedas. Nah, makanya kita sering dilarang kalau ngulek itu nggak boleh jari telunjuk itu satu arah sama cobe kayak gini, kayak ngulek gini. Karena nanti semakin pedas. Itu fun fact-nya teman-teman. Boleh nanti komen di samping benar atau enggak orang Maluku Utara. Silakan. Dan jangan lupa untuk menambah wangi dan sedapnya gohu itu pakai daun kemangi. Nih. Benar-benar Ya, tanpa minyak panas, tanpa air panas. Ya. Benar lah, kau ada tuang nanti tau air panas oh, air panas oh. Sementara nanti dimasukkan minyak panasnya. Udah saya diaduk semua. Jadi jangan lupa dimasukkan lagi garam. Dikit aja, jangan banyak-banyak. Kalau banyak nanti asin. Jadikan garam nanti. Karena di sini kita butuh yang agak sedikit gurih rasanya. Pas. Dapat rasanya. Terusnya sudah proses itu. Gurihnya dapat, pedasnya dapat, asinnya dapat. Ini bisa dilihat. Ini dari ikan julung dan pembuatnya adalah chef dari ini. Kita kirimkan langsung dari bau-bau. Dari Buton. Gak bisa berkata-kata. Serius? Tes. Penasaran gue. Coba deh teman-teman bisa rasa yang tidak menggunakan air panas ataupun minyak panas. Itu lebih apa ya? Lebih enak. Makin gak mau makan. Pada asam manisnya dapat. Serius? Masak ikannya. Karena kadar lemonnya tinggi. Jadi itu sudah cukup untuk membuat Enak pula. daging ini masak. Enak pula tuh. Enak. Enak pula. Iya kan? Asam manis pedasnya dapat. Enak. Dia nggak kayak ikan matang, Mau simpan di mana? tapi ini dagingnya masih lembut banget, enak. Dalam? Tapi dia nggak bau amis. Nggak manis. Wangi. Enak. Ini waduh kan? Mantap. Setelah melihat proses masak dari chef kita ya si Yanto, akhirnya kami tuh mencoba salah satu makanan khas Maluku Utara yang bernama dengan gohu. Ini ada ikan julung dibakar dan digoreng. Ini yang digoreng, ini yang dibakar. Pakai dabu-dabu. Sini sebetulnya sambal itu dabu-dabu ya. Ini dabu-dabu manta. Dabu-dabu manta atau dabu-dabu tomat juga jadi. Nah, ini sama bisa dilihat edat. Kalau orang Bacan, kata orang Bacan edat. Kalau orang Maluku Utara kebanyakan sebutannya apa namanya? Gohu. Gohu. Nah, terus yang paling spesial kalau di Kiowa itu adalah sagu putih. Iya. Karena setahu saya di Kiowa itu jarang kita ketemu sagu merah. Nah, kita kebanyakan ketemu sagu putih. Makanya kalau orang iya, jadi kalau orang tanya ada sagu Kiowa, itu orang udah tahu. Nggak mungkin sagu merah, pasti sagu putih. Fun fact seumur hidup aku nggak pernah mau nyentuh makanan mentah.
even mau sushi sama hal apapun, kalian suruh aku makan mentah, aku gak bisa telan. Dan kali ini aku makan gohu ini pertama kalinya, rekor sejarah mentah dan aku bisa telan dan aku bisa makan. Gohu sendiri adalah salah satu makanan khas di Maluku Utara. Kalian bisa temukan makanan ini di banyak tempat-tempat yang tersebar di daerah ini, termasuk Halmahera Selatan juga. Nah, makanan ini tuh sering juga dijuluki sebagai sashimi khas dari Ternate, karena menggunakan ikan mentah segar dan tidak dimasak dengan air panas maupun dengan minyak panas. Benar-benar mentah dan dia matang hanya dengan perasan dari asam aja. Dicampur dengan bumbunya sederhana, yang tapi membuat rasa tuh jadi makin khas lagi gitu loh. Rasa gohu tuh terkenal dengan segar, pedas, gurih, dan agak masam. Dan tekstur ikannya tuh bakal lembut banget. Dipadukan dengan bumbu khas ini tuh bikin makanan ini jadi enak banget disantap pas masih segar. Respon Koki untuk makananmu sendiri gimana? Kalau menurut saya sih masih kurang. Hah? Harusnya? Harusnya lebih banyak lagi. Apa yang kurang? Mau nambah apa? Namanya kayaknya harus makan yang rasa kebahagiaan. Oh, dalam. Harus bahagia makannya. Karena kalau makannya karena terpaksa percuma makan. Oke. Dan uniknya lagi, makanan ini tuh paling nikmat disantap bersama dengan sagu ya, sebagai makanan pendamping utama masyarakat setempat. Perpaduan dari tekstur sagu dengan segarnya gohu membuat hidangan itu begitu autentik. Dan menurut aku sih wajib banget dicoba kalau kalian main ke Maluku Utara. Ya, ini tuh macam kok makanan barat. Bawahnya Roti, macam roti apa, atasnya tuh yang daging mentah. mentah-mentah punya. Oh, kayak enggak, roti kering. Itu sama makan dengan roti gitu loh. Kalah roti. Ini Keras lagi. Wajib ada gohu, wajib ada gohunya. Makan punya kan enak, Dia kayak perpaduan makanan apa? roti sama cocok. Barat sama Jepang. Wih, fusion. Bawahannya Ini barat, fusion. tuh, atasannya Jepang. Karena sashimi kan, daging mentah. Dapatnya di Maluku Ini Utara. bisa dimakan. Enak pula. Oke, lain kali kau dapat sagu, ingat makan tengahnya. Lalu pastikan itu tipe yang tak perlu dicocol. Ini tipe yang makan langsung enak. Top. Kenapa orang Maluku Utara di apa namanya? Di tanda kutipkan keras. Bro. Sagu, Bro. Teracok. Ini lempar kucing ya kan? Lempar kucing kata orang sini kalau lempar kucing mata pilo. Mata buta langsung. Padahal orangnya tuh orang Maluku itu tuh lemah lembut. Orang lembut loh. Harganya itu 500 per ekor. Dapat di mana ikan harga 500 per ekor ikan laut? Coba. Dapat di mana? Berarti Coba. lagi murah. Dapat di mana? Kalau lagi gak musimnya biasa mahal dong. Enggak, tapi kayaknya tiap hari gitu. Kalau harga ini biasa sih. Oh biasa ya? Mau Oh, murah, mau mahal, biasa. memang segitu. Oh oke. Dan kita kembali ke kamar kita tercinta ya. Ini sambil rapi-rapiin dan juga itu laptop lagi sortir file. Dan kita dari pagi ya bergerak berjam-jam ya mengitari berbagai pulau. Banyak pengalaman, banyak kegiatan. So kita mau tidur dulu. Besok kita akan bawa kamu ke spot yang lebih gila lagi ya, dan mencari hal-hal yang lebih gokil lagi. So thank you buat kamu udah nonton dari awal sampai sekarang. Sampai bertemu di episode berikutnya, dan seperti biasa jangan lupa bahagia karena bahagia itu sederhana. Dadah. Scratches the surface, 'cause nobody gets me. I'm looking for faith, looking for love in every direction. I'm looking for someone to show me the way when my map is torn up. Give me a light when my torch is blown out. Let me escape from my hideaway. I give up all of my little addictions, but I'm still stuck with some tough decisions. Masih nonton ya? Buat kalian yang mau support kita, kalian bisa join dengan jadi member yang ada di bawah. Di sana kita akan kasih kamu lihat video-video spesial yang hanya bisa diakses oleh member. Ya. Misalnya seperti
behind the scene-nya kita. Betul, sehari-hari kita dan juga ada hal-hal bersifat contoh keuangan ya. Iya. Pengeluaran kita, mungkin kayak cara cari uang dan sponsor dan perjalanan. Ataupun hal-hal yang kadang-kadang nggak bisa kita ceritakan di konten pada Benar. umumnya ya. Karena ada hal-hal yang cukup sensitif kalau kita kasih di publik. Oke, so kami tunggu kalian di fitur membership. Thank you banget buat kalian yang jadi member ya. Berkat Anda lah kita bisa terus membuat video seperti ini ya. Benar. So, thank you sekali lagi ya. Selamat bergabung di membership Jajago dan bergabung keluarga besar kita ya. Ditunggu semua di sana dan Dadah! Give me a light when my torch is blown out.